Nah, teman-teman semuanya, selamat sore. Selamat datang kembali di live Instagram Santara bersama saya Nandina Agis nih. Sore ini kita akan membahas tentang pasar modal syariah gitu. Kita akan membahas pasar modal syariah ini dari sisi equity crowdfunding juga. Dan kali ini kita akan bersama dengan Bapak Pungkas. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gitu tentang pasar modal syariah ini kayak gimana, langsung aja komen, boleh tanya-tanya, nanti kita bacain. Live-nya akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam, jadi selamat datang. Sebentar ya teman-teman, biar saya invite dulu. Halo. Selamat sore Pak Pungkas. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pungkas, apakah Pak Pungkas ada headset? Ini lagi pakai headset. Oh pakai headset ya, oke baik. Teman-teman semuanya, Nempel di. apakah... Iya. Teman-teman semuanya apakah clear suaranya? Clear ya teman-teman ya? Oke. Pak Pungkas bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sudah. Alhamdulillah. Baunya udah menyerupai dengan bau rumah nih. Saking lama banget di rumah. Saking ya Pak lamanya ya? di rumah, iya betul. Saking lamanya. Lagi sibuk ngapain aja ini Pak Pungkas? Ya masih kegiatan harian, kerjaan harian itu masih jalan karena alhamdulillah secara infrastruktur sudah mendukung, jadi memang WFH ini sudah bisa berjalan ya hampir normal. Cuma mungkin untuk yang ke lapangan atau itu mungkin belum bisa dilakukan ya Mbak ya. Iya, benar-benar sih, benar. Yang penting waktu pas WFH ini semuanya tersistem dengan baik ya Pak ya. Iya betul. Oke Pak, di sore kali ini kita mau sharing-sharing nih Pak, pengen denger nih tentang pasar modal syariah gitu Pak. Karena mungkin di sini banyak teman-teman yang juga masih awam gitu, yang masih belum ngerti tentang pasar modal syariah dan belum ngerti sudut pandang equity crowdfunding dari pasar modal syariah, dari sisi syariah gitu Pak. Mungkin awal-awalnya kita ngebahas dulu kali ya, apa sih Pak yang dimaksud dengan pasar modal syariah itu gitu. Oke. Pasar modal syariah ini boleh langsung dijawabin ya. Boleh, silakan Pak Pungkas. Kita diskusi santai aja, mungkin saya juga masih belajar, jadi kita sharing-sharing ya di sini ya. Iya, kita santai-santai aja Pak. Oke. Jadi kalau pasar modal syariah itu kita mungkin lebih enaknya kita bicara pasar modal secara umum dulu ya, general dulu ya, di mana seperti pada umumnya sebuah pasar, di situ ada penjual, ada pembeli, kemudian ada barang yang atau produk yang dipasarkan. Kalau di pasar modal itu kan ada, kalau penjualnya itu mungkin lebih tepatnya perusahaan-perusahaan yang mungkin kondisi butuh pendanaan, butuh modal terkait dengan aktivitas bisnis usahanya. Sedangkan kalau dari sisi pembelinya di pasar modal itu sendiri adalah bentuknya investor tentunya. Investor ini bisa investor individual, bisa investor institusional yang mereka punya kelebihan dana atau punya idle money yang nanti bisa disalurkan untuk permodalan dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tadi. Nah, kalau di pasar itu kan barang-barangnya sendiri kan, kalau kita tahu kan mungkin ada sayur, ada daging, kebutuhan pokoknya. Kalau di pasar modal, produknya itu berbentuk efek. Jadi efeknya itu sendiri yang kalau kita boleh sharing di sini adalah ada bentuk saham, ada obligasi, sukuk, kemudian reksadana, dan semacamnya. Nah, apa kemudian kalau kita lebih fokus ke pasar modal syariah itu sebenarnya apa? Kalau di pasar modal syariah itu yang membedakan tentu ada satu kata kuncinya, 2 kata sebenarnya ya. Jadi prinsip syariah. Jadi untuk pasar modal syariah di situ yang membedakannya adalah penerapan prinsip syariah pada setiap kegiatan, pengelolaan, transaksi, kemudian mekanisme produknya. Itu yang menjadi pembeda yang sangat signifikan ya antara pasar modal syariah dengan pasar modal yang pada umumnya. Mungkin dari situ dulu ya. Kemudian apa sih prinsip syariah ini? Prinsip syariah yang diacu oleh pasar modal di Indonesia, pasar modal syariah, merupakan prinsip syariah yang didasari oleh fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI. Jadi OJK sendiri pun juga kan tidak punya ekspertis di bidang kesyariahan ya. Mungkin ekspertisnya ada di Bapak dan Ibu di DSN MUI, dan mereka menerbitkan fatwa-fatwa. Nah, fatwa-fatwa itulah kemudian diabsorb oleh pasar modal syariah untuk diimplementasikan pada industri pasar modal syariah. Bisa dalam bentuk produk, kemudian pengelolaan, pelakunya juga ada juga khusus pelaku pasar modal syariah.
Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, 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 oke. Kalau misalnya kita kembali ke dasar yang sering menjadi pertanyaan nih Pak, sebenarnya tuh hukum menjual atau membeli saham bisnis itu dalam Islam seperti apa sih Pak? Hukum menjual, maksudnya gimana, Mbak? Ini Pak, sebenarnya hukum dasarnya nih Pak, pondasi hukum menjual dan membeli dalam Islam itu tuh sebenarnya tuh gimana Pak? Ada nggak rules-nya gitu? Untuk mungkin itu Oke. menjadi pondasi juga dalam pasar modal syariah gitu. Iya, betul. Jadi kalau kita kembali lagi ke prinsip syariah ya Mbak ya. Mungkin prinsip syariah itu fatwanya juga sudah ada fatwa 40 dan 80 khususnya untuk yang mengatur saham syariah dan transaksinya di pasar modal. Nah itu memang secara spesifik sudah diatur ya di dalam ketentuan OJK maupun dengan fatwa MUI di mana ada hal-hal atau transaksi yang dianggap bertentangan dengan prinsip syariah, diantaranya misalnya short selling, misalnya menjual ketika tidak ada barangnya gitu loh. Jadi hal seperti itu kan sebenarnya dari sisi kesyariahan juga bertentangan gitu ya. Kemudian juga misalnya transaksi atau pembelian dengan tujuan penimbunan. Nah itu juga kan sebenarnya kalau dari prinsip syariah itu hal yang bertentangan karena kan itu kan merugikan mungkin pihak-pihak lain. Mungkin contohnya seperti itu, Mbak. Oke, oke. Terus apa sih Pak indikator sebuah saham di perusahaan itu di IDX dinyatakan sebagai saham syariah? Oke. Betul. Kalau sekarang ini alhamdulillah sudah secara jumlah memang cukup banyak ya. Sekarang udah lebih dari setengah saham yang tercatat di IDX itu merupakan saham syariah. Nah, itu kita bisa lihat mungkin kalau realnya kan ada indeks ISSI, kemudian ada JII 70. Nah, mungkin kalau menjawab pertanyaan bagaimana cara membedakannya, mungkin kalau selama ini di regulator sendiri melakukan penerbitan daftar efek syariah. Daftar efek syariah tersebut berisikan list-list saham-saham yang memang secara kriteria telah memenuhi prinsip-prinsip syariah dan telah dilakukan review ya Mbak ya. Jadi mungkin boleh saya akan ceritakan proses reviewnya mungkin ya. Jadi dalam daftar efek syariah itu mungkin secara garis besar dibedakan. Ada dua jenis saham syariah. Satu yang saham yang memang diterbitkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya sudah berdasarkan prinsip syariah. Jadi misalnya kita kasih contoh Bank BRI Syariah, kemudian asuransi syariah. Nah itu semua memang kan pada dasarnya mereka sudah perusahaan syariah. Jadi begitu mereka menjual sahamnya, secara otomatis saham tersebut akan menjadi saham syariah. Nah kemudian bagaimana nih kan sebenarnya kalau di IDX sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Nah kalau misalnya untuk perusahaan yang tidak berdasarkan prinsip syariah, itu kita melakukan review. Reviewnya itu ada beberapa tahap, ada 3 tahap sebenarnya. Salah satu pertama tahapnya adalah mereview kegiatan usahanya. Kegiatan usahanya kita lihat nih apakah melanggar prinsip syariah apa enggak. Di prinsip syariah itu memang cukup jelas ya Mbak ya. Artinya kegiatan-kegiatan usaha apa saja yang bertentangan yang tidak boleh atau yang melanggar prinsip syariah. Di antaranya misalnya kalau kita langsung kasih contoh perusahaan rokok, kemudian perusahaan mungkin yang memproduksi minuman keras, kemudian ada lembaga keuangan yang berbasis ribawi atau tidak syariah. Nah, untuk perusahaan yang kegiatan usahanya dikategorikan tersebut itu secara otomatis tidak masuk ke dalam daftar efek syariah. Nah, jadi untuk perusahaan-perusahaan lainnya berarti di luar itu boleh, misalnya tadi makanan minuman, kemudian perhotelan, kemudian infrastruktur dan lain-lain itu masih bisa masuk, tapi nggak langsung otomatis masuk. Ada tahap kedua penyaringannya. Tahap kedua penyaringannya itu reviewnya tuh yang dilihat itu berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan itu kan ada data-data pendapatan, data utang. Nah, dalam review daftar efek syariah itu kita menggunakan rasio keuangan. Satu, rasio pendapatan non halal tidak boleh lebih dari 10%. Kemudian utang berbasis bunganya tidak boleh lebih dari 45%. Nah itu kita selalu hitung dengan mereview laporan keuangan. Data-data yang ada di dalam laporan keuangan kita hitung. Kemudian nanti juga kalau memang kita butuh informasi lebih dalam, kita bisa kirimkan
permintaan informasi tambahan ke masing-masing penerbitnya. Nah, alhamdulillah sih dari sekarang ini penerbit sudah cukup aware, jadi begitu kita minta mereka langsung kasih jawaban. Nah, dari situ nanti kita kan bisa lihat perusahaan mana saja sih secara rasio itu, secara rasio keuangan tadi ya Mbak ya, pendapatan dan utang berbasis bunganya tidak melebihi rasio yang ditentukan, itu nanti akan masuk ke next step-nya. Nah, dari hal tersebut nanti akan digabungkan tuh Mbak. Apakah mungkin ada isu-isu kesyariahan yang secara umum sedang terjadi dalam perusahaan tersebut, misalnya apakah ada perkara-perkara yang kaitannya dengan kesyariahan. Nah, itu nanti kita akan review lagi. Dan mungkin sekedar informasi juga nih, regulator dalam hal ini OJK dalam setiap penerbitan daftar efek syariah lalu berkoordinasi dengan BSN, MUI, juga dengan Bursa Efek. Jadi nggak bertindak sendiri juga ya di sini ya dalam penerbitannya. Jadi kita juga butuh masukan dari berbagai pihak supaya hasil yang diterbitkan atau dari efek-efek yang masuk ke dalam daftar efek syariah tersebut ya insya Allah sudah sesuai dengan ketentuan. Mungkin seperti itu Mbak. Ada pertanyaan nggak Mbak? Kenapa rasionya 45% dan 10%? Ya, ini nanti akan kita tanyakan di sesi Q&A ini, Pak Muhammad. Ini paling laku ini pertanyaannya soalnya. Iya, saya penasaran satu sih Pak, bisa nggak Pak dikasih tahu secara mungkin 1, 2, 3 apa faktor-faktor dan syarat-syarat yang boleh dan tidak boleh sebuah perusahaan itu tergolong syariah atau tidak syariah, dan apakah apa yang membuat perusahaan ini boleh dan tidak boleh masuk ke dalam pasar modal syariah gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan 1 apa, 2 apa gitu. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Ya. Mungkin tadi kegiatan usaha menurut saya sudah cukup jelas ya, kegiatan usahanya kan produknya apa. Nah, mungkin yang sedikit kita akan butuh lebih dalam lagi biasanya di rasio keuangan tadi. Gimana cara mendefinisikan pendapatan non halal itu apa aja sih, kemudian utang-utang berbasis bunga itu apa aja sih. Nah, mungkin kalau di pendapatan non halal biasanya kita lihat perusahaan ini misalnya kan perusahaannya kan berbagai macam ya Mbak ya, artinya bisa jadi juga dia perusahaan retail yang mungkin dia juga menjual, misalnya kita bicara boleh sebut apa ya, retail lah ya, retail dia supermarket lah ya, supermarket kan dia menjual barang macam-macam ya Mbak ya. Mungkin dalam sebuah supermarket itu dia juga menjual rokok, kemudian minuman keras kan, seperti itu kan ada ya Mbak ya. Nah, mungkin kalau lebih, nah dari pendapatan itulah nanti yang kita hitung dan mungkin tidak semuanya ada di laporan keuangan. Dan untuk informasi yang detail seperti itu biasanya kita kirimkan surat permintaan informasi kepada perusahaan terkait untuk meminta informasi tersebut, misalnya berapa sih pendapatan rokok, berapa sih pendapatan penjualan minuman keras dari perusahaan saudara. Nah, mereka sampaikan jawab dengan angka-angka pendapatan untuk selama periode ini adalah sebesar sekian. Nah, itu nanti akan kita hitung apakah bisa hasil perhitungan tersebut tidak melebihi rasio yang ditentukan atau enggak nih. Kalau misalnya ternyata sudah dihitung ternyata masih masuk, kita langsung lanjut ke next step. Nah, begitu juga dengan utang berbasis bunga, rasio utang berbasis bunga. Jadi kan kalau di laporan keuangan itu ada juga liabilitas kewajiban. Nah, di situ nanti kita akan lihat utang-utangnya itu dari mana aja sih. Kalau misalnya utang-utangnya dari pihak berelasi yang tidak dikenakan bunga, itu kita exclude-kan dari perhitungan. Artinya kita nggak melihat perhitungan tersebut lah. Tapi kalau misalnya ada utang yang misalnya dia ada hutang dari perbankan konvensional, kan kalau usaha kan kadang ada aja ya Mbak ya yang butuh butuh pendanaan, butuh pinjaman dari pihak mana, dan ini biasanya pihak dari bank konvensional. Bank konvensional kebetulan berbunga juga, dan itu yang kita lakukan perhitungan. Oh, ternyata hutang berbasis bunganya dari bank konvensional sebesar sekian. Nah, itu yang bisa mempengaruhi rasio tadi terpenuhi atau tidak, di mana maksimal adalah 45%. Jadi kita sih menyarankan ya, kalau misalnya memang untuk teman-teman atau yang perusahaan-perusahaan mau masuk daftar efek syariah, pinjam utangnya atau meminjamnya itu ke lembaga keuangan syariah
Atau mungkin bisa juga kan kalau di pasar modal tuh banyak juga penerbit atau emiten itu yang menerbitkan obligasi, kemudian menerbitkan sukuk. Nah ini bedanya tadi yang tadi saya sampaikan. Kalau di pasar modal syariah itu kan bentuknya sukuk ya Mbak ya, artinya sudah sesuai syariah. Nah kalau misalnya dia menerbitkan sukuk, maka pinjaman tersebut tidak akan kami hitung sebagai pinjaman berbasis bunga. Tapi kalau misalnya menerbitkan obligasi, maka pinjaman tersebut atau utang obligasi tersebut akan kita perhitungkan dalam menentukan rasio 45% tadi. Mungkin sebagai contoh realnya seperti itu. Berarti ini menjawab pertanyaannya si Arif Muhammad _ Fadil ini ya Pak ya. Okay. MUI membolehkan emiten yang modalnya tidak lebih dari 45% modal dari riba masuk dalam emiten syariah. Dasarnya apa Mas? Hitungan persentase begitu dari mana? Oke, sudah dijawab ya. Iya. Nah, Mas, boleh nggak dikasih tahu contoh-contoh saham apa aja yang udah masuk ke dalam kategori syariah saat ini? Disebut aja tidak apa-apa Pak. Gimana Mam? Contoh saham-saham apa saja yang sudah masuk ke dalam kategori saham syariah? Oke, kita lihat yang biasanya selalu masuk ya Mbak ya. Misalnya Unilever mereka selalu masuk, kemudian Telkom juga dia selalu masuk. Tapi kalau misalnya mau lebih spesifik, sebenarnya di bursa itu juga ada list yang masuk ISSI itu sudah pasti merupakan saham syariah. Begitu juga dengan list daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK tersebut, dasarnya itu bisa dicek juga di website OJK. Di situ ada setiap periode itu di-upload list-list emiten-emiten saham-saham apa saja yang masuk ke dalam daftar efek syariah yang nantinya akan diabsorb oleh pihak bursa efek untuk dijadikan acuan sebagai pembentukan indeks syariah tadi. Dan mungkin saya juga belum sampaikan ya, kalau misalnya OJK sendiri menerbitkan saham syariah atau daftar efek syariah itu 2 kali dalam setahun. Dan kebetulan memang saat ini kita masih proses penerbitan untuk yang periode pertama. Semoga tidak ada halangan karena memang pandemi COVID-19 ini cukup berdampak juga ya, karena kan memang kemarin juga kita tahu dari OJK memberikan relaksasi penyampaian laporan keuangan ya dari batas Maret kemudian diperpanjang 2 bulan menjadi batas akhirnya Mei. Dan itu mungkin nanti akan berdampak dengan penerbitan daftar efek syariah periode pertama. Mungkin nanti masih diskusi di internal sih. Ini seperti itu. Tapi boleh loh Pak Pungkas dikasih tahu nih produk-produk saham syariah nih ada apa aja, boleh loh Pak? Produk-produk banyak kok itu. Kadang setiap periode kadang berubah-berubah Mbak. Karena kan kondisi perusahaan itu kan naik turun ya kadang ya. Mungkin dia di satu sisi mungkin pendapatannya mungkin meningkat, kemudian juga pendapatannya turun, atau mungkin ketika dia melakukan pinjaman ke bank konvensional juga mungkin saat itu juga melakukan terdapat peningkatan. Itu akan sangat berpengaruh dengan perhitungan daftar efek syariah ini. Jadi ya cukup banyak memang yang setiap periode 6 bulanan tersebut keluar masuk mungkin seperti itu. Oke, kalau sejauh ini Pak minat masyarakat terhadap saham syariah seperti gimana Pak di Indonesia? Kalau kami melihat sih cukup baik ya, terutama kalau misalnya lihat dari peningkatan investor syariah, di mana kepemilikan efek syariah tersebut mulai terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Jadi kalau saya pribadi melihat memang minatnya cukup baik ya. Apalagi kan sebenarnya secara kondisi juga negara kita kan didukung dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Mungkin itu menjadi salah satu faktor yang menentukan hal tersebut. Meskipun secara basis investor untuk saham syariah itu lebih luas. Kenapa saya bilang lebih luas? Mungkin untuk investor-investor yang syariah yang benar-benar harus menginvestasikan kepada efek syariah, ketika ada efek yang tidak masuk ke daftar efek syariah, saham yang tidak masuk daftar efek syariah, otomatis kan mungkin nggak bisa itu ya invest ke situ ya. Tapi kalau misalnya, yang investor non syariah kan bisa. Nah, sebaliknya kalau untuk yang masuk daftar efek syariah, investor syariah bisa, tapi yang investor non syariah juga bisa juga masuk situ kan. Jadi secara basis investornya lebih luas dibandingkan dengan saham-saham yang tidak masuk ke daftar efek syariah. Oke, kalau dari pasar modal syariah sendiri nih Pak, apa aja sih
program atau kegiatan yang dilakukan dalam menumbuhkan budaya investasi juga. Iya. Apakah ada nggak kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan? Banyak sekali kegiatan-kegiatannya ya. Mungkin itu salah satu kegiatan yang cukup rutin juga dilakukan oleh pasar modal syariah. Mungkin ya untuk meningkatkan literasi kepada masyarakat terkait pasar modal syariah, tidak hanya dilakukan kepada pelaku-pelaku pasar, tapi juga dilakukan kepada institusi pendidikan, akademisi, kemudian mahasiswa, pelajar. Nah, mereka itu juga kan kadang secara teoritis mungkin saat ini kan belum banyak banget ya kampus-kampus atau mungkin mata kuliah khusus yang mempelajari pasar modal secara umum dan pasar modal syariah secara khusus. Nah, mungkin di situ dari pasar modal syariah melakukan sosialisasi, penyuluhan, termasuk juga mungkin dari Instagramnya juga di pasar modal syariah. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa follow juga ya. Di sini banyak informasi-informasi yang menarik juga dan terupdate terkait pasar modal syariah, dan mungkin nanti bisa tanya-tanya juga di situ. Di Instagramnya pasar_modal syariah ini ya Pak ya? Betul. Oke, teman-teman bisa follow di situ buat tahu lebih banyak lagi tentang pasar modal syariah. Nah, kalau ini Pak, konsep pasar modal syariah ini tuh bisa nggak sih diimplementasikan di semua pelaku bisnis maupun buat investor kecil? Buat investor kecil, saya rasa kan itu ikut ke ketentuan di bursa efek ya. Artinya kalau pasar kita bicara saham umumnya ya, kalau saham umum yang ada di bursa efek, tentu kan investor kecil sekarang harga saham pun juga sekarang bervariatif, di mana pembelian lotnya pun juga nggak sebanyak lot sebelumnya. Jadi saya rasa sih untuk itu sudah secara infrastruktur sudah memungkinkan. Tapi kalau kita bicara ke equity crowdfunding terkait dengan saham syariah, ya secara ketentuan kan sebenarnya dimungkinkan, di mana efek yang ditawarkan dalam platform crowdfunding dapat berupa efek syariah yang diterbitkan oleh penerbit syariah. Nah, itu saya rasa sih sangat sejalan ya dengan pertanyaan Mbak tadi, artinya investor-investor yang mungkin untuk membiayai penerbit dari sektor UMKM misalnya ya Mbak ya, mungkin kan kebutuhan dananya juga tidak sebesar emiten-emiten yang ada di bursa efek misalnya, kalau boleh kita bilang ya, karena kan ada maksimum threshold untuk setiap kali penerbitan di dalam equity crowdfunding tersebut. Dan saya rasa sih di situ bisa diimplementasikan sebenarnya. Oke. Kalau equity crowdfunding sendiri nih Pak, kalau dari sisi pasar modal syariah itu sudut pandangnya gimana Pak menurut Pak Pungkas? Wah, ini menarik banget ini memang. Equity crowdfunding ini produk baru ya, baru, dan sekarang ini juga masih sedikit ya yang berizin dari OJK. Nah, kami lihat memang dari sisi ketentuan equity crowdfunding tersebut, tadi saya sudah sampaikan, sudah mengakomodir penerbitan efek syariah. Artinya di situ boleh perusahaan-perusahaan UMKM syariah yang mau menjual efek syariah kepada masyarakat bisa melalui equity crowdfunding. Nah, di sini saya rasa potensinya dari sisi ketentuan sudah sangat memungkinkan ya Mbak ya. Dari sisi ketentuan sudah memungkinkan, sudah diakomodir, sedangkan dari sisi realnya sekarang memang belum ada sepertinya ya Mbak ya, karena memang jumlah equity crowdfunding platformnya juga masih belum banyak, dan harapannya sih nantinya bisa ada nih, kita mendorong nih pasar modal syariah untuk equity crowdfunding bekerja sama dengan penerbit syariah untuk menerbitkan efek syariah. Nah, mungkin seperti itu Mbak. Oke, kalau menurut Pak Pungkas, equity crowdfunding dalam pertumbuhan ekonomi sendiri gimana Pak? Oke, pertumbuhan ekonomi ya. Mungkin kalau kita lihat potensinya dulu ya Mbak ya, mungkin potensi dari sisi sudut pandang pasar modal syariah nih, equity crowdfunding. Mungkin salah satu contoh yang mungkin bisa dikembangkan nantinya adalah undang-undang jaminan produk halal, di mana nantinya itu akan menjadi sebuah atau meningkatkan pengembangan industri halal di Indonesia. Industri halal di Indonesia nantinya harapannya tentu saja nggak cuma diambil dari perusahaan-perusahaan besar saja, tapi juga nanti akan hadir dari UMKM, sektor-sektor UMKM.
di mana nantinya perusahaan-perusahaan tersebut produknya itu kan kalau sektor industri halal itu kan nggak cuma makanan minuman ya Mbak ya, di mana kita ketahui kan sektor makanan minuman kan cukup menjanjikan ya untuk sektor UMKM. Tentu Santara jauh lebih paham ini. Tapi untuk industri halal itu lebih luas lagi, artinya bisa jadi industri dalam sektor tourism, kemudian juga make up, seperti itu banyak sekali dan sangat luas. Dan mungkin nantinya begitu industri ini sudah berkembang, akan banyak UMKM yang mungkin akan ikut ke situ menjadi UMKM syariah. Nah harapannya nanti mungkin mereka bisa memanfaatkan platform ECF tersebut untuk menawarkan efeknya untuk memperoleh pendanaan. Ya, kalau saya pribadi sih melihat seperti itu ya Mbak ya. Oke. Pak Pungkas, mungkin sekarang kita bisa open Q&A ya. Jadi teman-teman yang mau nanya langsung aja tulis di kolom komen, nanti Pak Pungkas akan jawab gitu. Pak, ini ada pertanyaan lagi melanjutkan dari pertanyaan yang awal banget itu yang paling banyak ditanyakan tentang rasio, rasio perhitungan hutang riba dan lain-lain. Ini ada yang tanya lagi Pak, dasar dari penentuan angka kenapa 45%, kenapa 10%, itu mungkin boleh dijelaskan Pak? Oke, jadi memang penentuan angka ini itu tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, sudah berkoordinasi dengan DSN MUI, mempertimbangkan dengan jumlah mungkin emiten yang ada di Indonesia, mungkin seperti itu masih tidak terlalu banyak dibandingkan negara-negara lain. Mungkin secara spesifik mengenai angka tersebut kalau kita perbandingkan dengan international best practice ya misalnya ya, kita kan mungkin bisa lihat banyak juga di luar negeri indeks-indeks saham syariah misalnya dari Dow Jones, kemudian Morgan Stanley, ada FTSE, itu mereka semua nggak ada juga yang sampai maksudnya angkanya itu sendiri nggak sampai 100% ya, artinya mereka punya angka masing-masing juga, ada mereka itu 33% untuk hutang berbasis bunga dan 5% untuk pendapatan halal. Jadi memang mungkin di situ ada perhitungan. Kalau di luar negeri itu kan jumlah emitennya sudah 1000-an ya Mbak ya. Artinya mereka dengan rasio yang lebih kecil dibanding kita, mereka bisa masih tersedia nih pilihan-pilihan untuk investasi di masyarakat dengan jumlah yang cukup banyak. Lalu bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia saat ini memang ya sudah cukup banyak, tapi mungkin dibandingkan dengan luar negeri masih tidak sebanyak luar negeri ya Mbak ya. Di Indonesia sendiri ada 700-an emiten yang menerbitkan saham. Jadi kalau misalnya kita rasionya kita perkecil lagi, mungkin ada pertimbangan nanti akan sangat sedikit lagi saham-saham yang bisa dijadikan pilihan atau alternatif investasi masyarakat investor pasar modal syariah yang bisa menginvestasikan dananya di industri pasar modal. Mungkin seperti itu salah satunya ya Mbak ya. Tapi begitu nanti kondisinya akan berubah, tentu secara ketentuan rasio ini bisa diubah nantinya Mbak. Artinya kita terlalu melihat dengan berbagai riset-riset juga, kalau misalnya memang kita masukkan angka segini bagaimana nih, ternyata terlalu banyak. Mungkin salah satu pertimbangan dari sisi teknisnya seperti itu. Dan lagi-lagi tentu setiap kali kita melakukan kajian atau riset terkait perubahan rasio tersebut, kita berkoordinasi dengan DSN MUI untuk memperoleh opininya. Gimana nih kalau kita kasih rasio seperti ini, kira-kira dari sisi kesyariahannya seperti apa. Nah itu pertimbangan kesyariahan tentu mungkin lebih ekspertis di Bapak dan Ibu di DSN MUI ya Mbak ya. Mungkin itu sih. Oke, berarti itu angka sebenarnya juga bisa berubah ya Pak ya? Bisa sekali Mbak. Oke. Ada pertanyaan dari @aldi_pratama_12. Pak, gimana dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07 tentang pembiayaan mudarabah poin B? Mudarabah ya, itu pembiayaan ya Mbak ya? Iya, kalau pembiayaan mungkin kebiasaan saya juga kurang update banget ya untuk fatwa tersebut. Jadi mungkin nanti boleh ditanyakan ke IG kami di Pasar Modal Syariah ya. Siapa tadi masnya yang menanyakan itu. Saya khawatir nanti memberikan jawaban yang salah, malah nanti menyesatkan. Oke.
Ini ada yang nanya Pak, pasar modal syariah ini lembaga seperti IDX atau di bawah IDX atau seperti apa Pak Pungkas? Oke, jadi pasar modal syariah ini adalah industri. Industri yang lebih spesifik di dalam industri pasar modal. Jadi di dalam industri pasar modal itu kan tadi saya sebutkan ada IDX, ada KP, KC, ada OJK juga. Itu nggak ada bursa efek syariah itu belum ada ya. Kemudian KC syariah juga belum ada. OJK syariah juga belum ada. Tapi mungkin regulator di OJK ada bagian yang pengembangan pasar modal syariah, kemudian di IDX juga ada pengembangan pasar modal syariah, di situ juga produknya juga ada ada ISSI, indeks ISSI, kemudian dari sisi produknya juga nanti ada dipecah. Misalnya kalau reksadana itu di syariah ada reksadana syariah. Nah, mungkin seperti itu, Mbak. Jadi lebih tepatnya pasar modal syariah ini adalah sebuah industri. Oh, industri ya Pak ya. Betul. Jadi ada pertanyaan deh. Gimana Pak? Lanjutkan Pak. Jadi sebenarnya dengan masuk ke IDX sendiri, ya di situ ada pilihan pasar modal syariah di dalamnya itu ada di dalam IDX itu sendiri. Oke, berarti sebenarnya ada di dalam IDX sendiri ya Pak ya? Ya kalau misalnya mau beli saham-sahamnya ya, kemudian untuk produk-produknya juga nanti ada sukuk, ada reksadana syariah, ada di manajer investasi, ada di perusahaan sekuritas. Artinya pelakunya itu kurang lebih masih sama dengan yang ada di pasar modal. Jadi kayak sharing platform. Bisa lewat pasar modal syariah ini ya Pak ya? Betul. Oke. Ada pertanyaan dari Raditya Tio. Pak, syariah sama konvensional hitungan akhirnya lebih murah yang mana ya? Apanya nih dari sisi hitungan akhirnya? Kalau dari sisi saham, tentunya kan ya tergantung tergantung perusahaan penerbitnya ya, maksudnya bagaimana kinerjanya, artinya dalam penentuan saham tersebut menjadi syariah atau tidak, itu tidak melakukan perhitungan mana yang menguntungkan bagi investor. Tentu saja investor perlu melakukan analisis lebih lanjut kira-kira mana di antara saham-saham yang masuk ke dalam kategori saham syariah yang mungkin dari sisi gain-nya mungkin lebih mendapatkan gain lebih tinggi atau seperti itu. Kalau step by step sendiri Pak, kalau untuk bertransaksi saham syariah itu gimana Pak? Kalau lewat pasar modal? Oke, sebenarnya sama aja dengan umumnya, cuma mungkin bisa datang ke perusahaan sekuritas, nanti bisa tanya di situ kalau mau beli efek-efek syariah, gimana caranya? Ada pilihannya, ada apa aja? Tentu pertama kan mungkin kalau investor itu kan dilihat dari risikonya dulu ya, mungkin dari risiko rendah, menengah hingga risiko tinggi. Itu juga bergaris lurus dengan gain yang diperoleh. Kalau misalnya kita bicara misalnya reksadana, bisa datang ke manajer investasi. Manajer investasi itu kan produknya kan bisa non syariah, bisa juga syariah. Karena kan di dalamnya udah ada unit pengelolaan syariahnya dalam lembaganya ya. Jadi dia boleh menerbitkan baik itu syariah maupun non syariah. Nah, itu bisa datang aja ke manajer investasi. Kalau misalnya mau beli reksadana, tanya kalau mau beli reksadana syariah apa produknya nih. Nah, bisa langsung seperti itu. Atau kalau saham bisa ke perusahaan sekuritas untuk menanyakan perusahaan saham syariah apa aja nih yang bagus, mungkin seperti itu, Mbak. Sama aja. Tapi mungkin lebih spesifik. Kalau boleh, ini boleh lanjut ya. Lebih spesifik di pasar modal syariah itu ada yang namanya Syariah Online Trading System. Jadi itu ada platform online juga yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas untuk melakukan transaksi, tapi khusus untuk saham syariah aja. Itu saat ini masih baru 13 kalau nggak salah yang udah punya SOTS itu tadi. Kalau dari sisi potensi keuntungan ini Pak, saham yang syariah dan yang nggak syariah Pak, itu ada nggak sih perbedaannya Pak? Aduh, itu kayaknya saya nggak ngerti tuh kalau ditanya seperti itu tuh, karena saya sendiri juga kan secara kode etik juga tidak boleh masuk atau membeli saham ya Mbak ya. Jadi mungkin itu diserahkan ke pasar aja. Kira-kira secara analisis fundamental mungkin itu baik atau enggak, mungkin ya itu masing-masing analisis kemampuan analisis yang dimiliki aja deh kayaknya deh. Tapi kan kalau di bursa sendiri kan
udah dipecah-pecah sebenarnya dari indeks syariah itu. Ada indeks syariah ISSI di mana semua saham syariah itu masuk ke dalam indeks tersebut. Ada juga ya IDX 70 dan IDX 30. Nah, itu dipilih berdasarkan likuiditas sahamnya, kemudian kapitalisasinya. Mungkin dari sisi prospeknya mungkin ada di indeks-indeks tersebut ya Mbak ya. Kalau dari sepengalaman Pak? Pengalaman apa nih? Saya nggak punya pengalaman beli saham soalnya. Nggak boleh. Oke. Ya. Kalau ini ada pertanyaan juga dari @Devan Susilo. Untuk para pemula yang bermodal kecil, apakah bisa ikut saham syariah, Pak? Oh boleh, bisa sekali. Karena kan ya tadi saya sampaikan, sekarang kan minimum investment itu kan juga sudah kecil ya Mbak ya. Maksudnya sudah diperkecil. Tinggal sebenarnya kan sama aja dengan syarat minimumnya itu sama aja dengan saham yang non syariah. Tinggal begitu masuk melakukan pembelian atau memilih efek apa aja atau saham apa aja yang mau dibeli, nah disitulah kira-kira nih saham masuk daftar efek syariah atau enggak. Nah, mungkin filteringnya ada di situ. Secara umum sih sama dengan pasar modal non syariah. Kalau saham syariah kan juga pasti kan akan direview ya Pak ya, direview dalam jangka waktu tertentu. Betul. Nah itu tuh biasanya review sahamnya berapa minggu sekali Pak? Review sahamnya kita berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan ke regulator. Jadi kalau regulator OJK itu kan mewajibkan 2 kali penyampaian laporan keuangan. Laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan. Kalau laporan keuangan tahunan itu kan sampai dengan 31 Desember ya. Kemudian kalau tengah tahunan itu sampai dengan 30 Juni. Nah, dari masing-masing laporan keuangan yang disampaikan ke OJK itulah yang nanti akan direview, kemudian nanti akan diterbitkan. Berarti kalau mengacu dengan 2 kali penyampaian laporan keuangan tadi, dasar efek syariah yang diterbitkan OJK juga sama. Jadi sebanyak 2 kali juga, karena dasarnya memang dari penelaahan atas laporan keuangan tersebut. Oke. Ada pertanyaan dari Handri Jatmika, Pak, contoh saham syariah untuk investor kecil ada apa aja, Pak? Dan pembeliannya paling sedikit berapa? Paling sedikit 1 lot tetap. Tapi kalau pilihan mungkin bisa dilihat indeksnya ya, Mbak ya, dan mungkin teman-teman viewer juga. Indeksnya itu kan ada macam-macam, dan situ kan udah dispesifikkan. Indeks IDX 30 cuma 30 saham aja yang mungkin kriterianya dari sisi likuiditas, dari sisi kapitalisasi itu terbaik dari total indeks saham syariah yang ada di ISSI. Kemudian kalau indeks 70 itu 70 terbaik mungkin dibandingkan dengan saham yang masuk ke dalam ISSI. Nah, kalau untuk pembelian paling sedikit tadi sudah disampaikan 1 lot ya. Jadi tergantung nilai sahamnya saat itu. Jadi kalau 1 lot itu 100 ya, masih 100 ya. Ini saya juga nggak update banget nih, karena belum pernah pengalaman beli saham. Ada nggak sih Pak kemungkinan gitu untuk sebuah saham, misalnya dia tahun ini masuk kategori syariah, tapi tahun depan dia nggak bisa lagi masuk kategori syariah. Ada kemungkinan itu nggak Pak? Sangat besar itu kemungkinannya. Sebagaimana tadi saya sampaikan sebelumnya, jadi kondisi perusahaan juga naik turun Mbak. Artinya dalam berjalannya waktu, mungkin dalam periode 1 tahun misalnya, mungkin 3 bulan atau 4 bulan pertama dia akan berat nih, mungkin pendapatannya kurang, nggak menutupi untuk operasionalnya. Akhirnya dia melakukan pinjaman, misalnya pinjaman dengan ke bank konvensional. Artinya dari situ kan sebenarnya ada peningkatan nilai rasio utang berbasis bunga tadi. Artinya bisa jadi yang tadinya cuma 30% karena dia melakukan pinjaman ke bank konvensional dengan jumlah yang cukup signifikan, setelah dihitung ulang ternyata periode sebelumnya 30% menjadi 55%. Nah, itu otomatis langsung dikeluarkan dari daftar efek syariah. Itu. Oke. Termasuk juga pendapatannya tadi ya Mbak ya. Jadi memang berbeda-beda. Iya, rasio pendapatan itu tadi. Itu sepertinya pertanyaan yang sering banget ditanyakan ya Pak ya. Iya Mbak. Nah, ada pertanyaan dari @izulhr. Pak, 1 akun perusahaan sekuritas bisa untuk beli saham non syariah dan syariah nggak Pak? Apa beda akun? Bisa. Memang untuk pembelian saham itu
akunnya cuma boleh satu ya Mbak ya. Artinya satu akun itu bisa melakukan pembelian syariah maupun non syariah. Tapi kami kalau dari Pasar Modal Syariah sih mendorongnya syariah aja semua gitu. Syariah semua. Oke. Ada nggak sih Pak regulasi-regulasi yang cukup cukup untuk masuk kategori syariah itu tuh cukup cukup tidak umum gitu Pak? Cukup banyak, misalnya ada orang yang kayak Pak, perusahaan ini kira-kira dia ini nih, saya pernah dapat pertanyaan bahwa apakah di sebuah perusahaan ini nih F&B gitu ya, apakah si F&B ini memutar musik di dalamnya gitu. Ini saya cukup penasaran Pak, apakah ini tuh kadang-kadang sering ditanyakan dan apakah ini cukup sensitif Pak untuk masuk ke dalam regulasi gitu? Iya betul, jadi memang secara spesifik hal-hal tersebut mungkin tidak dimasukkan ke dalam regulasi, tapi secara pelaksanaan kami punya pedoman kerja yang sekali lagi pedoman kerja tersebut juga kami diskusikan dengan DSN MUI, di mana poin-poin secara detail situ apa aja sih yang memang sebenarnya secara spesifik itu dilarang, tapi kita bukan nggak bisa ya, mungkin belum saatnya untuk dimasukkan ke dalam regulasi. Misalnya contohnya kalau kita boleh bilang perhotelan ya Mbak ya, kita mungkin kita nggak tutup mata, saat ini perhotelan juga kan ada kelas-kelasnya ya, mungkin juga ada perhotelan yang mungkin kelas melati atau kelas apa yang dimana di situ memberikan layanan misalnya memberikan tayangan film-film dewasa, atau mungkin di situ ada tentu saja ada penjualan minuman-minuman keras, dan itulah yang mungkin nanti kita lakukan permintaan informasi. Mungkin apakah saudara ada bisnis-bisnis atau layanan-layanan seperti ini. Kalau misalnya memang ada, ya itu otomatis kita keluarkan. Cuma memang secara regulasi, secara spesifik tidak dijabarkan. Mungkin seperti itu. Tapi berarti ada ya Pak ya, itu hal-hal seperti itu tuh berarti memang banyak yang menyinggung gitu loh, banyak yang menjadikan itu sebagai pertimbangan ya Pak ya. Betul sih. Nah, akadnya sendiri nih Pak, untuk akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah itu tuh apa sih Pak? Akadnya nggak ada akad ya, cuma mungkin ya itu dia, kalau misalnya kita balik ke akadnya mungkin lebih ke tadi perhitungan rasio. Misalnya contohnya perhitungan rasio utang tadi, penerbitan utang itu kan ada, kalau di sukuk itu kan ada macam-macam akadnya ya, ada misalnya mudaroba, ijaroh. Nah, akad-akad itulah yang nanti kalau misalnya akadnya itu sesuai dengan syariah, kalau namanya akad pasti insya Allah sudah sesuai syariah ya Mbak ya. Nah itu biasanya utangnya itu udah utang syariah dan tidak dilakukan perhitungan, maksudnya tidak dihitung sebagai utang berbasis bunga. Mungkin kalau lebih spesifik terkait akad, pertanyaannya mungkin bisa saya jawab mungkin ke situ. Tapi kalau secara akad saham syariah secara umum akadnya seperti ini enggak juga sih. Mungkin di transaksi sahamnya ya, mungkin ada akad-akadnya. Nah, kalau untuk teman-teman semua yang pengen belajar lebih jauh tentang pasar modal syariah gitu, pengen mulai buat beli saham-saham syariah gitu Pak, mereka harus belajar di mana Pak? Mungkin mereka harus nonton video apa atau membaca buku apa gitu, mungkin Bapak punya rekomendasi? Mungkin yang paling gampang saat ini adalah follow ke Instagramnya Pasar Modal Syariah ya. Mungkin di situ setiap hari update terus info-info terkini, kemudian ketentuan regulasi terbaru itu biasanya diupdate, diulas juga, yang lama-lama juga di situ juga diulas, dan itu juga ada tanya jawab, ada video-video juga, kemudian nanti berbagai macam medsos Pasar Modal Syariah itu memang kontennya seperti itu. Bisa juga nanti ikut ke acara-acara, kalau misalnya offline-nya ya Mbak ya, kalau offline mungkin bisa ikut ke acara-acara yang diselenggarakan oleh OJK, oleh Bursa Efek terkait dengan penyuluhan atau sosialisasi terkait dengan pasar modal syariah. Mungkin itu juga cukup banyak, cuma mungkin di kondisi pandemi kayak gini untuk yang offline mungkin sangat sulit dilaksanakan ya Mbak ya. Jadi mungkin untuk saat ini boleh deh kita masuk ke digital, masuk ke sini, kita ke follow up, kita follow ke IG-nya atau medsosnya Pasar Modal Syariah, nanti di situ banyak informasinya. Mungkin itu. Oke Pak, ini waktu kita udah hampir selesai. Mungkin Pak Pungkas mau ngasih satu closing statement buat teman-teman di sini yang pengen investasi di syariah nih. Ya mungkin pertama adalah jangan takut ya. Memang investasi itu
di satu sisi memperoleh keuntungan, mendapatkan manfaat, tapi juga ada risiko. Dan di situ memang dari sisi produknya sendiri udah kategorikan, dikategorisasikan nih. Misalnya untuk yang risikonya kecil mungkin bisa masuk ke reksadana syariah yang pendapatan tetap, terproteksi, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya mau yang bersemangat banget nih, mungkin bisa masuk ke saham syariah atau mungkin reksadana. Tapi kalau reksadana itu mungkin lebih relatif rendah ya risikonya ya, karena memang kan itu udah ada yang mengelola dari manajer investasi. Nanti tinggal dipilih aja. Jenis-jenis reksadana syariah pun juga ada berbagai macam. Ada reksadana syariah saham, ada reksadana syariah sukuk, reksadana syariah pendapatan tetap, mungkin seperti itu. Oke, Pak Pungkas, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya sore ini. Cukup mencerahkan teman-teman semua yang mungkin masih belum tahu nih apa-apa tentang pasar modal syariah gitu. Terima kasih banyak Pak Pungkas atas ilmu-ilmunya. Ya, jadi teman-teman semua yang misal pengen tahu tentang pasar modal syariah dan pengen mulai buat investasi di situ, langsung aja buka di pasar_modal_syariah ya Pak ya? Betul. Oke, Pak Pungkas, terima kasih banyak atas waktunya sore ini. Sama-sama. Selamat ngabuburit. Iya, selamat ngabuburit. Semoga kita bisa kolaborasi lagi di lain waktu ya, Pak Pungkas ya. Tentu. Ya, oke. Pak Pungkas, semoga selalu sehat dan semoga semuanya lancar ya, Pak ya. Sama-sama. Semuanya semoga sehat semua ya, Mbak ya. Oke, sehat semua. Terima kasih Pak Pungkas. Saya remove ya Pak ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Selamat sore. Halo teman-teman semua, itu tadi adalah live sharing-sharing bersama Pak Pungkas sebagai pelaku di pasar modal syariah. Jadi teman-teman semua yang pengen tahu lebih banyak tentang itu, langsung aja follow Instagramnya @pasar_modal_syariah. Di sana teman-teman bisa tahu lebih banyak dan tereducate lebih banyak tentang itu. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah berpartisipasi di live sore ini. Besok akan ada live bersama Dr. Tirta jam 9 malam. Jadi langsung aja dipantengin karena mungkin akan seru banget ya. Saya juga gak sabar. Dan saya juga gak sabar karena fitur pralisting ini sudah muncul gitu. Sudah bisa dilihat di aplikasi Santara, dan aplikasi Santara sekarang juga sudah baru tampilannya. Langsung aja update buat teman-teman yang belum update. Sebentar lagi juga akan ada penerbit terbaru yang keren-keren banget. Jadi ada banyak banget deh surprise dari Santara. Jadi langsung aja download aplikasi Santara yang belum download, dan terus update di Instagram media sosialnya Santara @santara_id dan Facebook Santara Indonesia. Saya Nadina Agisni pamit undur diri. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman di sini. Sampai jumpa besok Jumat dan selamat berbuka puasa. Dah.